Halo, kami dari kelompok Link kedua PJOK akan menjelaskan tentang Champions League antara Real Madrid dengan Liverpool pada tahun 2017-2018. Nah, pertandingan sendiri memang dilaksanakan untuk menarik satu kesimpulan di akhir, yaitu menang atau kalah. Nah, dari zaman praaksara, menang atau kalah sering diasosiasikan dengan kemampuan bertahan hidup. Dengan ini, akan ada pihak yang dirugikan maupun pihak yang diuntungkan. Hingga kini, istilah menang atau kalah sudah lazim digunakan, baik dalam konteks besar maupun konteks yang kecil. Permainan sepak bola sendiri sudah dikenal sejak zaman dahulu kala, lebih tepatnya di peradaban Amerika kuno. Berbolakan resin pohon, permainan yang berkembang di Mesoamerika ini sering dilaksanakan di tempat-tempat yang suci, seperti upacara peringatan agama maupun tempat bekas peperangan. Hingga hari ini, permainan sepak bola sendiri semakin mendunia dan sudah dilaksanakan di tempat yang lebih general, seperti stadion-stadion sepak bola dengan satu tujuan yang sama, yaitu rasa persaudaraan. Dalam pertandingan Champions League tahun 2017-2018 final, Real Madrid berhasil menaklukkan Liverpool dengan skor akhir 3-1. Tentu kedua tim sudah memiliki kuda-kudanya masing-masing dalam menghadapi satu sama lain. Namun, tidak dapat kita pungkiri bahwa Real Madrid sebagai pemenang memiliki strategi yang lebih baik daripada Liverpool. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Liverpool juga memiliki strategi yang sama baiknya dengan Real Madrid, namun tidak tepat sasaran. Nah, maka dari itu, melalui ini, kelompok kami akan membahas mengapa Real Madrid menang dan mengapa Liverpool bisa kalah dalam pertandingan Champions League 2017-2018 final. Oke, mari kita mulai analisis mengenai pertandingan final Champions League tahun 2018 silam antara Real Madrid melawan Liverpool. Ya, pada pertandingan ini seperti yang kita ketahui bahwa Real Madrid menang atas Liverpool dengan skor 3-1. Tapi tolong dulu, ditahan dulu air matanya para pendukung Liverpool dan juga para pendukung Real Madrid. Tunggu, jangan Anda berteriak-teriak senang di sana karena kita akan membahas bersama-sama mengapa hal ini dapat terjadi. Tentu saja ini bukanlah sebuah kesengajaan, kan? Oke. Dari analisis kita mulai dulu dari line up formasi dari kedua tim. Tim Real Madrid menggunakan formasi 4-3-1-2, di mana terdapat 4 orang defender, 3 orang gelandang dan 1 orang gelandang serang, di mana gelandang serang inilah yang menjadi penyeimbang di antara penyerangan maupun pertahanan dari Real Madrid, karena dia dapat membantu striker juga membantu gelandang di defender dalam mempertahankan posisi mereka. Dan terdapat 2 striker, yaitu Ronaldo dan Benzema yang menjadi kekuatan di garis depan. Dan kita lihat di tim Liverpool, mereka menggunakan formasi 4-3-3 yang merupakan formasi serang, di mana terdapat 4 defender atau back, 3 gelandang atau midfielder, dan terdapat 3 pemain depan atau striker ataupun forward gitu ya. Nah, dari strategi Liverpool ini dapat kita lihat bahwa mereka membangun serangan dari menggunakan kekuatan serangan sayap, di mana di sini bintangnya adalah Mane dan Mohamed Salah sebagai kunci dari kekuatan tim Liverpool. Sementara di Real Madrid sendiri, Real Madrid cenderung bermain defensif di awal. Setelah itu mereka menyeimbangkan tempo permainan dengan masuknya Gareth Bale sehingga dapat membalikkan keadaan, di mana mereka dapat menang 3-1 atas Liverpool. Dan juga dari formasi ini tidak berat sebelah, tidak begitu ofensif, tidak begitu defensif. Jadi pemain Real Madrid selain dapat bertahan, mereka juga dapat menekan pemain-pemain Liverpool begitu. Seperti yang kita tahu pada highlight satu ini, di mana Mohamed Salah terpaksa meninggalkan lapangan karena mereka tidak sanggup untuk melewati pertahanan dari tim Real Madrid. Untuk penyerangan sendiri, tim Real Madrid fokus kepada 2 striker mereka. Mungkin Anda bertanya, Liverpool 3 penyerangnya, Real Madrid 2. Kenapa? Karena pelatih mereka sudah yakin dengan kemampuan kedua pemain ini. Seperti yang kita tahu, Benzema dan Ronaldo itu merupakan pemain dengan skill yang memadai untuk bisa menyerang pertahanan dari Liverpool, dan itu adalah yang diyakini oleh
pelatih mereka, sehingga mereka memfokuskan garis depan kepada Ronaldo dan Benzema. Para gelandang akan menjadi support mereka yang membantu mereka dengan operan-operan panjang untuk dapat menembus pertahanan Liverpool yang cenderung rapat begitu. Selanjutnya, adanya pertahanan dari Real Madrid, di mana pertahanan mereka itu menggunakan pertahanan zone marking, sementara penyerangan tim Liverpool itu adalah operan panjang karena mereka menggunakan serangan-serangan dari arah sayap, sehingga harus membangun posisi yang tepat begitu untuk bisa menembus pertahanan Real Madrid. Sementara Real Madrid sendiri dengan menerapkan pertahanan zone marking, mereka dapat melihat ke arah manakah bola itu akan mengarah, sehingga dapat mengantisipasi jebolnya gawang dari serangan-serangan Liverpool. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih Nangkul atas analisisnya. Saya akan melanjutkan analisis ini tentang kenapa Real Madrid bisa menang melawan Liverpool. Nah, dapat kita lihat di menit 238 bahwa salah seorang pemain Real Madrid itu membawa bola, dan pembawaan bola tersebut dipotong oleh pemain Real Madrid. Nah, pemotongan tersebut mencampakkan bola, dan bola tersebut berarah ke pemain Real Madrid lagi. Nah, apabila bola tersebut arahnya tidak ke arah pemain Real Madrid tersebut, dapat kita lihat bahwa dari hal tersebut banyak pemain lain yang berada di sekitarannya, yang berarti bola tersebut akan direbut kembali oleh pemain Liverpool, dan mereka akan melanjutkan serangannya seperti tidak ada terjadi apa-apa. Nah, penting bahwa ditandai bahwa pengarahan pemotongan bola tersebut diarahkan ke pemain Real Madrid agar serangan mereka benar-benar terhenti, agar bolanya benar-benar terkontrol. Di highlight selanjutnya di menit 3:18 dapat dilihat bahwa pertahanan pemain Liverpool itu sedang dalam posisi sangat lemah. Soalnya Cristiano Ronaldo diberikan berlari melewati pertahanan mereka tanpa ada penjagaan, dan dua teman lainnya, teman dari Real Madrid itu sedang tidak ada penjagaan juga dan dalam posisi berlari. Jadi sayang sekali sebenarnya bahwa Ronaldo tidak mencetak gol, akan tetapi itu merupakan tanda bahwa pertahanan dari Liverpool yang cukup lemah. Nah, di hari selanjutnya di menit 6:10 tercetak sebuah gol, di mana gol ini tercetak karena kesalahan dari kiper dari Liverpool, di mana ketika sedang kiper mengirim untuk ke teman Liverpool lainnya, dapat dipotong oleh salah seorang pemain Real Madrid, dan hal tersebut merupakan hal yang sangat fatal sehingga dapat mencetak sebuah gol. Nah, kesalahan-kesalahan seperti inilah yang seharusnya tidak lagi terulang di tim-tim yang profesional. Nah, dapat dilihat dari highlight di menit 7:40, tidak seperti sebelumnya, Liverpool tampak meremehkan pemain dari Real Madrid. 3 orang pemain Liverpool di depan gawang, dan tidak satu pun dari 3 orang tersebut menjaga 2 orang pemain Madrid yang sedang menyerang, sehingga gol sangat mudah tercipta melalui salto oleh Gareth Bale. Di menit 8:56 tercetak lagi sebuah gol dari Gareth Bale. Nah, menurut saya ini sebuah teknik yang sangat baik dari Gareth Bale, bahwa pasti tim Liverpool tidak mengekspektasikan bahwa Gareth Bale akan menembak bola dari posisi yang sangat jauh dari kiper, dari gawang. Akan tetapi dia menembaknya, dan di saat itu tidak ada penjaga yang menjaga dia, dan kipernya juga tampak terkejut untuk menangkap bolanya Gareth Bale. Oleh karena itu, karena tidak adanya kesiapan untuk bertahan, gol pun tercipta dengan mudah. Nah, sekian dari saya. Nah, Alisa. Perkenalkan, nama saya Hans Pakpahan. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana si Real Madrid bisa menang di dalam pertandingan final melawan Liverpool pada pertandingan UCL 2018. Nah, untuk mempersingkatnya, terdapat 4 poin utama mengapa Real Madrid dapat menang. Yang pertama adalah pola formasi yang kokoh, yang kedua pola pergerakan yang progresif, yang ketiga memanfaatkan peluang-peluang yang ada, dan yang terpenting adalah keputusan yang tepat oleh coach Real Madrid, yaitu Zinedine Zidane. Nah, poin yang pertama adalah pola formasi yang cukup kokoh. Nah, formasi yang diterapkan oleh Real Madrid pada pertandingan kali ini ya cukup unik dan cukup menarik.
karena formasi yang diterapkan adalah 4, 3, 1, dan 2. Terdapat 4 back, 3 gelandang, 1 pemain kunci, dan 2 striker. Nah, yang menarik itu adalah 1 pemain kunci, yaitu Isco. Jadi, pemain kunci ini terdapat di tengah lapangan. Nah, pemain kunci ini dapat bertukar peran. Dia dapat menjadi membantu defender pada saat pola pergerakan yang defensif, dan dia dapat menjadi striker pada saat pola pergerakan yang ofensif. Nah, untuk diketahui juga, formasi ini juga diterapkan oleh Real Madrid pada final UCL 2017 di mana memenangi pertandingan final melawan Juventus. Poin yang kedua adalah pola pergerakan yang progresif. Nah, mengapa disebut pola pergerakan yang progresif? Karena pada awal pertandingan Real Madrid melawan Liverpool, pergerakan Liverpool sangat agresif. Artinya pergerakan Real Madrid pun terancam. Jadi mereka melakukan pergerakan-pergerakan yang berusaha untuk melindungi bola masuk ke gawang mereka. Nah, pergerakan mereka lakukan adalah pergerakan defensif. Namun seiring berjalannya waktu, mereka berusaha untuk menguasai bola dan melakukan teknik-teknik sehingga mereka dapat menguasai bola dan berusaha untuk menyerang. Poin yang keempat dan terakhir adalah keputusan yang tepat oleh coach Real Madrid, Zinedine Zidane. Nah, ternyata performansi dari Isco sebagai pemain kunci di lapangan Real Madrid ternyata tidak terlalu signifikan. Nah, oleh karena itu, pada babak kedua, Isco digantikan oleh Gareth Bale, seorang pemain substitusi Real Madrid asal Inggris. Nah, ternyata performansi Gareth Bale itu jauh lebih baik daripada Isco. Pada menit ke-64, Gareth Bale mencetak gol untuk kedua kalinya atas Real Madrid dengan cara tendangan salto ke belakang. Nah, ini membuat Real Madrid dapat memimpin pertandingan untuk sementara. Nah, pada menit ke-85, Gareth Bale mencetak skor untuk ketiga kalinya atas Real Madrid dengan menendang dari arah kiri lapangan. Nah, hal ini menyebabkan Real Madrid dapat memenangi pertandingan atas Liverpool dan menjadi juara champion dalam UCL 2018. Demikianlah pemaparan poin-poin yang menyebabkan Real Madrid dapat memenangi pertandingan UCL atas Liverpool. Semoga bermanfaat. Kenapa sih Liverpool bisa kalah pada saat itu? Ada 3 alasan yang menyebabkan kekalahan Liverpool pada pertandingan 2018 silam. Jadi yang pertama adalah formasi sporadik. Setelah Carvajal keluar di menit ke-37, Liverpool pun mulai membangun serangan-serangan dari sisi kiri untuk menekan Real Madrid. Nah, pemain yang melakukan serangan ini adalah Nene dibantu dengan pemain lainnya yakni Andre Robertson. Nah, mereka berdua ini cakap untuk maju ke daerah lawan melakukan penyerangan. Namun sayangnya yang tidak bisa dimanfaatkan Liverpool di sini adalah kekosongan wilayah ketika Nacho maju ke depan. Jadi mereka itu justru membentuk formasi yang sporadik atau dengan artian formasi yang tidak rapi dan tidak menyebar secara merata. Jadi mereka gagal memanfaatkan keadaan itu. Mau tahu apa alasan berikutnya? Jangan di skip ya. Oke, jadi kenapa Liverpool bisa kalah? Ada alasan yang lain, karena si kipernya sendiri, itu si Loris Karius. Loris Karius ini kenapa? Jadi ada 2 alasannya. Jadi alasan pertama itu adanya operan buruk. Jadi karena operan buruk inilah digunakan kesempatannya sama si Karim Benzema. Jadi Karim Benzema ini pemain dari tim Real Madrid. Jadi kesempatan ini digunakan oleh dia untuk mencetak gol. Nah, lalu alasan yang kedua itu karena begini. Jadi di menit ke-54 udah 1-1 kan, maksudnya Liverpool sama Real Madrid udah 1-1. Nah, tapi di 10 menit terakhir masalahnya kan harusnya itu bisa dipertahankan. Cuman si Karius ini fatalnya dia melepas bola dari tangannya. Nah, kalau nggak dilepas pasti mereka bakal tetap 1-1 dan itu bakal jadi hasil final. Tapi masalahnya karena udah dilepas, akhirnya kan masuk tuh gol kan. Nah, kalau udah gol berarti udah menang si Real Madrid. Akhirnya Real Madridnya unggul 1 poin gitu. Makasih. Nah, selanjutnya kita akan membahas alasan ketiga mengapa Liverpool mengalami kekalahan di final Liga Champions tahun 2018. Nah, pada pertandingan ini Mohamed Salah mengalami cedera. Dia merupakan seorang gelandang
Dan waktu dia itu digantikan, waktu dia itu cedera, dia itu digantikan oleh seorang striker sehingga mengganggu keseimbangan permainan Liverpool. Inilah menjadi alasan ketiga mengapa Liverpool itu mengalami kekalahan pada final Liga Champions tahun 2018. Nah, selanjutnya kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya Juanda. Nah, berdasarkan dari penjelasan sebelumnya, poin penting yang bisa kita dapatkan dari hasil pertandingan Final Champions League 2018 bisa dimenangkan oleh Real Madrid bukan semata-mata karena kebetulan ataupun keberuntungan, namun karena kerja keras dan juga profesionalitas mereka dalam bermain. Hal ini dibuktikan ketika Real Madrid berhasil menggunakan zone marking untuk mengatasi cara bermain Liverpool yang mengandalkan posisi sayap mereka untuk mengoper bola. Namun, tentu saja bukan hanya karena itu. Namun, Real Madrid juga berhasil memenangkan pertandingan ini karena semasa pertandingan mereka selalu membaca keadaan, membaca pola permainan dalam game ini, sehingga pada babak kedua mereka mengganti formasi mereka dari 4-3-1-2 yang kurang efektif pada babak pertama menjadi 4-3-3 yang secara efektif langsung memberikan 2 poin tambahan kepada Real Madrid yang awalnya 1-1 menjadi 3-1. Namun di sisi lain Liverpool juga bisa kalah bukan karena mereka tidak profesional ataupun tidak mahir dalam bermain. Namun hal ini disebabkan karena mereka bermain terlalu monoton dan juga tidak bisa belajar dari kesalahan mereka. Hal ini dibuktikan ketika walaupun mereka sudah tahu Real Madrid berhasil menggunakan zone marking untuk mengatasi cara bermain mereka yang mengandalkan posisi sayap untuk mengoper bola, namun mereka tetap menggunakannya semasa pertandingan dari babak pertama sampai babak terakhir, yang membuat Real Madrid semakin luas dan juga semakin bebas untuk mengganti formasi mereka yang bisa membuat Liverpool semakin terpojok. Selain itu, Liverpool pada pertandingan ini juga melakukan banyak kesalahan. 2 diantaranya dilakukan oleh Karius, kiper dari Liverpool, yang secara tepat langsung memberikan dua gol kepada Real Madrid, yaitu dari Benzema dan juga dari Bale. Nah, demikianlah analisis kami berdasarkan data-data yang kami peroleh dari lapangan dan juga dari hasil kami menonton pertandingan tersebut. Sekian dan terima kasih.